Apakah sudah terlihat? Sudah, boleh dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Devi dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan pada pagi hari ini akan membawakan atau mempresentasikan materi tentang volume benda putar menggunakan integral. Selanjutnya, anggota dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Raffena Aulia Hidayat, dengan NIM 1305, 622011, dan 4 teman saya, Dika Apriani dengan NIM 1305, 622024, Maya Lestari Pasaribu dengan NIM 1305, 62203, Salma Sabrina dengan NIM 1305, 622064, dan yang terakhir ada Zahra Ayusa Fitri dengan NIM 1305622081. Apa itu volume? Dalam tiap kasus, volume benda itu diperoleh dengan cara menggerakkan suatu daerah pada bidang sejauh H dengan arah yang tegak lurus pada daerah tersebut. Nah, dan dalam tiap kasus itu, volume benda ditentukan sebagai luas A atau daerah alas dikalikan dengan tinggi H, yakni volume sama dengan A kali H. Selang AB kita bagi dengan titik-titik bagi A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 hingga kurang dari Xn sama dengan B. Melalui titik-titik itu kita lukis bidang tegak lurus pada sumbu X. Dengan demikian kita peroleh pemotongan benda menjadi lempengan yang tipis-tipis. Nanti gambarnya ada di slide selanjutnya. Volume delta VI suatu lempeng dapat dianggap sebagai volume tabung, yaitu delta VI hasilnya mendekati dari AXI delta XI. Nah, untuk gambar yang menjadi lempengan-lempengan kecil itu, gambarnya ada yang di sebelah kanan, gambar ketiga. Dan volume V benda dapat diaproksimasi dengan jumlah Riemann. V hasilnya mendekati sigma I sama dengan 1 hingga N AXI delta XI. Apabila norma partisi kita tunjukkan ke 0, kita peroleh suatu integral tentu. Integral ini kita definisikan sebagai volume benda. V sama dengan integral dengan batas A hingga B AX dx. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dika. Untuk metode cakram, apabila sebuah daerah rata yang terletak seluruhnya pada satu bagian bidang yang terbagi oleh sebuah garis lurus tetap diputar mengelilingi garis tersebut, daerah itu akan membentuk sebuah benda putar. Garis yang tetap tersebut dinamakan sumbu benda putar. Dalam tiap hal, volume benda-benda itu dapat disajikan sebagai suatu integral tentu. Apabila daerah di dalam suatu segitiga siku-siku diputar mengelilingi salah satu kakinya, dia membentuk sebuah kerucut pejal. Itu ada di gambar sebelah kiri. Lalu pada gambar yang sebelah kanan, apabila sebuah daerah lingkaran diputar mengelilingi sebuah garis pada bidang lingkaran, itu yang tidak memotong lingkaran, maka diperoleh sebuah toris atau bentuk sebuah donat. Ini ada contoh soal, contoh 1, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X. Sumbu X dan garis X sama dengan 4, apabila R diputar mengelilingi sumbu X. Untuk penyelesaiannya, apabila R diputar mengelilingi sumbu X, daerah ini akan membentuk sebuah benda putar dan jalur tersebut membentuk sebuah cakram yang volumenya delta V dapat kita aproksimasi dengan volume sebuah tabung dengan tinggi delta XI dan dengan jari-jari alas akar X sehingga delta V mendekati pi dalam kurung akar X dikuadratkan delta X. Volume tabung ini adalah pi R kuadrat H.
Apabila volume-volume tabung ini kita jumlahkan dan kemudian kita integralkan, maka kita peroleh volume benda putar tersebut, yakni V sama dengan Pi integral dengan batas 0 sampai 4 X dx, maka hasilnya 8Pi atau mendekati 25,13. Untuk contoh kedua, tentukan volume benda putar yang terbentuk apabila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, sumbu Y, dan garis Y sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu Y. Untuk penyelesaiannya, dalam kasus ini lebih mudah jika Y digunakan sebagai variabel pengintegralan. Perhatikan bahwa Y sama dengan X pangkat 3 setara dengan X sama dengan akar pangkat 3 dari Y, dan delta V mendekati Pi dalam kurung akar pangkat 3 Y dikuadratkan delta Y. Dengan demikian, volume benda putar tersebut dapat dihitung sebagai berikut. V sama dengan Pi integral dengan batas 0 sampai 3 Y pangkat 2 per 3 dy. Maka hasilnya Pi dikali 9 akar pangkat 3 dari 9 per 5, maka hasilnya mendekati 11,76. Kemudian, benda ruang lain yang penampangnya diketahui. Dengan metode ini, kita tetap bisa menggunakan perhitungan dengan baik untuk benda pejal yang penampangnya berupa bujur sangkar atau segitiga. Sesungguhnya yang kita perlukan itu hanya untuk menghitung luas penampang-penampang tersebut. Kemudian di sini ada contoh 3 yang penampangnya berupa bujur sangkar dengan soal, andaikan alas sebuah benda adalah suatu daerah rata-rata pada kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4. Sumbu X dan sumbu Y. Andaikan penampang yang tegak lurus pada sumbu X berbentuk bujur sangkar. Tentukan volume benda ini. Apabila kita iris benda pejal ini secara tegak lurus dengan sumbu X, kita peroleh kotak-kotak bujur sangkar tipis seperti gambar yang tertera. Selanjutnya, penyelesaiannya, volume benda itu dapat dihitung sebagai berikut. Volume sama dengan integral tentu dengan batas 0 sampai 2 dalam kurung 1 kurang X kuadrat per 4 kuadrat kali dx sama dengan integral dengan batas 0 sampai 2 dalam kurung 1 dikurang X pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 4 per 16 kali dx, kemudian diintegralkan sehingga hasilnya sama dengan 16 per 15 atau mendekati 1,07. Kemudian contoh 4, dengan luas penampang berbentuk segitiga, soalnya diketahui alas sebuah benda merupakan daerah yang dibatasi oleh satu busur kurva Y sama dengan sin X dan sumbu X. Tiap penampang yang tegak lurus pada sumbu X adalah sebuah segitiga sama sisi yang berdiri pada alasnya. Tentukan volume benda itu. Kita ketahui bahwa luas segitiga sama sisi, panjangnya masing-masing U. Kemudian panjang sisi U adalah akar 3 U kuadrat per 4, dapat kita lihat pada gambar yang tertera. Kemudian, untuk melakukan pengintegralan, kita menggunakan sin X sama dengan 1 kurang cos 2X per 2. Volume sama dengan akar 3 per 4, integral tentu dengan batas 0 sampai Pi, 1 kurang cos 2X per 2 dx sama dengan akar 3 per 8 dikali integral tentu dengan batas 0 sampai Pi dalam kurung 1 min cos 2X dx, kemudian diintegralkan sehingga hasilnya sama dengan
akar 3/8 pi atau mendekati 0,8. Selanjutnya metode cincin. Ada kalanya apabila sebuah benda putar, kita potong-potong tegak lurus pada sumbu putarnya. Kita peroleh sebuah cakram yang di tengah-tengahnya ada lubangnya. Daerah demikian kita sebut cincin. Berikut ada gambar dan rumus volume metode cincin, di mana volume sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan V buka kurung jari-jari luar pangkat 2 dikurang jari-jari dalam pangkat 2 dikali tinggi. Contoh pertama, delta V mendekati V buka kurung akar dari 8x pangkat 2 dikurang x kuadrat pangkat 2 dikalikan dengan delta x. Maka V sama dengan integral dengan batas 0 sampai 2 V buka kurung 8x kurang x pangkat 4 dikali dx. Maka volume sama dengan V integral dengan batas 0 sampai 2 buka kurung 8x kurang x pangkat 4 dikali dx sama dengan, maka kita integralkan sehingga hasilnya sama dengan 48 pi per 5 atau mendekati 30,16. Contoh kedua, sebuah daerah setengah lingkaran yang dibatasi oleh kurva X sama dengan akar 4 dikurang Y kuadrat dengan sumbu Y diputar mengelilingi garis X sama dengan min 1. Susunlah integral yang merumuskan volume benda putar itu. Penyelesaiannya, delta V mendekati V buka kurung 1 plus akar 4 dikurang Y kuadrat tutup kurung pangkat 2 dikurang 1 kuadrat dikalikan delta Y. Maka Pi sama dengan Pi integral dengan batas min 2 sampai 2 buka kurung 1 plus 4 kurang Y kuadrat tutup kurung pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 dikali DY. Maka 2 pi integral 0 sampai 2 buka kurung 2 akar 4 dikurang Y kuadrat ditambah 4 dikurang Y kuadrat dikali DY. Maka diintegralkan mencapai hasil 4 pi pangkat 2 ditambah 32 pi per 3. Metode kulit tabung. Kulit tabung di sini maksudnya adalah sebuah benda yang dibatasi oleh dua tabung lingkaran tegak yang sumbu simetrinya berimpit. Apabila jari-jari tabung dalam adalah R1 dan jari-jari tabung luar adalah R2, sedangkan tinggi tabung adalah H, maka volume kulit tabung adalah volume sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan buka kurung pi kali R jari-jari pi kali jari-jari tabung luar kuadrat dikurang pi kali jari-jari dalam kuadrat tutup kurung kali H sama dengan pi dalam kurung R2 tambah R1 dikali dalam kurung R2 kurang R1 kali H sama dengan 2 pi dalam kurung R2 plus R1 per 2 dikali H dalam kurung R2 kurang R1. Dengan demikian, kita peroleh volume sama dengan 2 pi dikali rata-rata radius dikali tinggi dikali thickness ketipisan itu. Jadi, atau lempengan. Jadi, rumusnya adalah 2 pi R dikali
2 dikali Pi dikali R dikali H dikali delta R. Contoh pertama, sebuah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per akar X. Sumbu X, garis Y sama dengan 1, dan garis X sama dengan 4. Diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda yang berbentuk. Penyelesaian, delta V mendekati 2πx integral X delta X. Volume sama dengan 2π integral dengan batas A sampai dengan B. X integral X dikali dx. Dari gambar di atas kita tahu bahwa volume kulit tabung yang dihasilkan oleh potongan-potongan adalah delta V mendekati 2πx Fx delta X. Yang mana untuk Y sama dengan 1 per akar X menjadi delta V mendekati 2πx 1 per akar X delta X. Volume benda kemudian dicari dengan pengintegralan V sama dengan 2V integral dengan batas 1 sampai 4x 1 per akar X dx sama dengan 2V integral dengan batas 1 sampai 4 X sama setengah dikali dx. Maka diintegralkan mendapatkan hasil 28pi per 3 ataupun mendekati 29 dikali 29,32. Untuk contoh kedua, sebuah daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan dalam kurung R per H dikalikan X, sumbu X, dan garis X sama dengan H diputar mengelilingi sumbu X sehingga diperoleh sebuah kerucut. Andaikan R lebih besar dari 0 dan H lebih besar dari 0. Tentukan volume kerucut itu dengan menggunakan metode cakram yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya dan metode kulit tabung. Untuk penyelesaiannya, metode kulit tabung menggunakan rumus delta V sama dengan 2πy dalam kurung H min H per R Y dikalikan delta Y. Maka volume sama dengan integral dari 0 sampai integral dengan batas 0 sampai R 2πy dalam kurung H min H per R dikalikan Y dikalikan dy. Maka V sama dengan integral dengan batas 0 R 2πy dalam kurung H min H per R dikalikan Y dikalikan dy sama dengan 2πh dengan 2πh integral dengan batas 0 sampai R dalam kurung Y min 1 per R Y kuadrat dikalikan dy sama dengan 2πh kurung buka Y kuadrat min 2 minus Y pangkat 3 per 3R. Maka hasilnya 1 per 3 pi R kuadrat H. Kalau dengan menggunakan metode cakram, itu rumusnya delta V sama dengan pi dikalikan R per H dikalikan X lalu dikuadratkan dikalikan dengan delta X. Maka volumenya sama dengan integral dengan batas 0 sampai H pi dikalikan R kuadrat per H kuadrat kali X kuadrat dx. Maka hasilnya V sama dengan pi R kuadrat per H kuadrat integral dengan batas 0 sampai H X kuadrat dx sama dengan pi R kuadrat H pangkat 3 per 3 H pangkat 2. Maka hasilnya 1 per 3 pi R kuadrat H. Untuk pelatihan soalnya, nomor 1, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1. Sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nomor 2, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu Y,
garis Y sama dengan 2, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Nomor 3, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2 kali diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Ini ada simulasinya nggak dengan software? Ada Ibu, pakai GeoGebra. Oke, coba dijelasin. Ini belum dijelasin ya tadi ya? Belum, Ibu. Ini akan dijelasin sama Salma sama Kak Vena, Ibu. Oke, baik, Bu. Boleh. Apa sudah terlihat? Jadi sekarang saya dan Salma akan mensimulasikan menghitung volume benda putar metode cincin menggunakan GeoGebra. Jadi yang pertama itu kita input persamaan yang pertama di sini fx sama dengan x kuadrat, kemudian kita enter untuk memasukkan persamaan yang kedua gx sama dengan akar dari 8x. Kemudian kalau sudah kita enter lagi, lalu kita input slider alpha sama dengan 360 derajat. Jadi alpha itu yang buat ngitung seberapa. Bentar. Ini soalnya apa? Ini mau ngapain? Mau menyelesaikan soal yang mana? Iya. Bentar. Ya dijelasin dulu soalnya, terus kalau penyelesaiannya gimana dengan GeoGebra gitu ya. Untuk soalnya yang tadi ada di PowerPoint contoh 1. Jadi kita akan mensimulasikan dari yang soal contoh 1 ini. Tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola-parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X.
Jadi kita punya soal untuk yang persamaan pertamanya tadi fx sama dengan x kuadrat, dan untuk persamaan keduanya y kuadrat sama dengan 8x. Berarti persamaan y-nya sama dengan akar dari 8x ini. Kemudian kita input untuk slider. Slider itu besarnya sudut untuk dia mengelilingi. Yang pertama kita pakai alfanya sampai 360 derajat. Dan yang keduanya itu karena kita ingin menghitung volume, jadi kita pakai beta. Betanya itu sampai 360 derajat. Selanjutnya dijelaskan oleh Salma. Kemudian setelah menginput kedua slider, kita akan untuk membentuk permukaan benda putarnya, kita menginput surface, yaitu A sama dengan surface dalam kurung A, GA cos B, GA sin B, A, 0, 2, B, 0, alfa, kemudian jika di enter akan menghasilkan sama dengan dalam kurung A, GA cos B, dan GA sin B. Kemudian untuk permukaan yang kedua, B sama dengan surface dalam kurung A, FA cos B, FA sin B, A, 0, 2, B, 0, beta, dan jika di enter akan menghasilkan sama dengan dalam kurung A, FA cos B, dan FA sin B. Kemudian yang terakhir yaitu menginput rumus volume benda putarnya. Volume sama dengan Pi integral dalam kurung buka kurung Gx kuadrat dikurang Fx kuadrat, koma dengan batas 0 sampai 2. Kemudian jika diantar hasilnya sama dengan 30,16. Jadi untuk hasilnya yang dalam bentuk 2 dimensi, itu yang ada di tengah, titik koordinatnya, dan yang di sebelah kanan itu yang dalam bentuk 3D. Ternyata kalau diputar bisa seperti itu ya, bagus ya. Maksudnya dengan GeoGebra ini jadi bisa lebih memvisualisasikan bentuk bendanya ya ketika diputar. Ini diputar berdasarkan sumbu apa nih? Sumbu X-nya, Bu. Sumbu X. Nah, kalian udah pernah coba nggak cara manualnya? Bener nggak hasilnya sama dengan yang di mana nih? Yang di GeoGebra. Volumenya. Volumenya udah pernah dicoba untuk dicari secara manual kah? Kalau belum nanti coba dicari ya, maksudnya dicoba kemudian di-share di grup. Sama enggak hasilnya? Kalau misalkan sama, ya udah kemungkinan besar benar gitu kan. Tapi kalau beda, mana nih yang kurang tepat? Apakah yang di softwarenya ini, penggunaan softwarenya, atau proses pengerjaan manualnya? Oke, boleh dilanjut. Itu nanti aja ya. Sekarang mau ngapain? Mau ada lagi soalnya?
Sudah selesaikah atau masih ada yang mau dijelaskan? Sudah Ibu, untuk simulasi kita mensimulasikan untuk soal yang metode cincin saja. Oke, baik, boleh ditutup, nanti dilanjutkan ke kelompok 6 ya. Ya, baik. Sekian untuk presentasi dari kelompok 5 pada kesempatan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila masih ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dilanjutkan untuk mengerjakan latihan soal yang tadi sudah di share screen-kan. Bisa di skip aja, langsung ke kelompok 6 aja ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Devi dan teman-teman yang lain. Di sini kita kelompok 6 akan mendiskusikan hasil kerja kami mengenai panjang kurva bidang. Anggota kelompok kami terdiri dari Nilu Gedesari dengan NIM 1305622007, lalu Reza Vanessa 1305622010, lalu Fauzan 1305622016, lalu Stefani Tiara Nobel dengan NIM 1305622074, dan Nur Azani dengan NIM 1305622078. Berikut akan dilanjutkan oleh Sari. Baik, 5.4 panjang kurva bidang. Apakah sebuah kurva bidang? Kurva seringkali diartikan sebagai grafik suatu fungsi. Walau untuk kurva yang bukan merupakan grafik fungsi, kita mulai dengan beberapa contoh. Grafik Y sama dengan sin X, 0 lebih dari sama dengan X, kurang dari sama dengan Pi. Adalah sebuah kurva bidang, contohnya gambar 2. Begitu pula grafik X sama dengan Y kuadrat, 0 lebih dari sama dengan Y. Min 2 kurang dari sama dengan Y lebih dari min 2 lebih dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2. Ada gambar 3. Dalam kedua kasus, kurva merupakan grafik suatu fungsi. Yang pertama berbentuk Y sama dengan fx. Yang kedua berbentuk X sama dengan G
kali Y. Kurva spiral tidak cocok dengan pola ini. Demikian pula lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A. Walau dalam kasus ini kita dapat memikirkannya sebagai grafik gabungan dari dua fungsi, Y sama dengan Fx sama dengan akar A kuadrat dikurang X kuadrat, dan Y sama dengan Dx sama dengan min akar A kuadrat dikurang X kuadrat. Lingkaran ada cara pandang yang berbeda tentang kurva. Ingat kembali dari trigonometri bahwa X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T, 0 lebih dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 2pi. Mendeskripsikan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Pada gambar 4, bayangan T sebagai waktu dan X serta Y sebagai posisi partikel pada waktu T. Variabel T disebut parameter. Baik X maupun Y dinyatakan dalam bentuk parameter ini. Kita katakan bahwa X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T, dengan 0 lebih dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 2pi, adalah persamaan parameter yang mendeskripsikan lingkaran. Jika kita harus membuat grafik dari persamaan parameter X sama dengan T cos T, dan Y sama dengan T sin T, dengan 0 lebih dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 5pi, kita akan memperoleh kurva yang nampaknya seperti spiral yang kita sebutkan pada awal tadi. Bahkan kita dapat memikirkan kurva sinus pada gambar 2 dan parabola pada gambar 3. Dalam bentuk parameter dapat ditulis X sama dengan T, Y sama dengan sin T, di mana 0 lebih dari sama dengan T, kurang dari sama dengan pi. Dan X sama dengan T kuadrat, Y sama dengan T, di mana min 2 lebih dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 2. Jadi, dapat disimpulkan kurva bidang ditentukan oleh sepasang persamaan parameter X sama dengan Ft, Y sama dengan G, T, A sama dengan T sama dengan B, dengan fungsi F dan G misalkan kontinu pada interval yang diberikan. Ketika T bertambah dan A hingga B, titik X, Y, menyelusuri suatu kurva di bidang. Berikut contoh lain. Contoh 1. Sketsakan kurva yang ditentukan oleh persamaan parameter X sama dengan 2T plus 1, Y sama dengan T kuadrat min 1 min 1, di mana 0 lebih dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 3. Penyelesaiannya, pertama-tama kita buat tabel dengan 3 kolom, dengan rentangan 0, 1, 2, 3. Kemudian plot pasangan terurut X dan Y, dan akhirnya hubungan titik-titik tersebut sesuai dengan arah pertambahannya nilai seperti diperlihatkan pada gambar 5. Ini kayak gambar yang saya buat. Kalkulator grafik atau CAS dapat digunakan untuk menghasilkan grafik yang demikian. Perangkat lunak yang demikian biasanya menghasilkan grafik dengan cara membuat tabel seperti yang bisa dilakukan dan menghubungkan titik-titik. Sesungguhnya definisi yang telah diberikan agak luas untuk keperluan yang ada dalam benak. Kata sifat mulus dipilih untuk menunjukkan bahwa ketika sebuah objek bergerak di sepanjang kurva tersebut sedemikian rupa sehingga posisinya pada saat T adalah X dan Y, maka arah geraknya tidak akan berubah secara tiba-tiba. Ini dijamin oleh kontinuitas F aksen dan G aksen, dan tidak akan berhenti atau berbalik arah F aksen T dan G aksen T keduanya tidak bersama-sama bernilai 0 menjamin ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada definisi. Suatu kurva bidang disebut mulus jika kurva itu ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik. X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, dari A kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B. Dengan F aksen dan G aksen ada dan kontinu pada interval AB, dan F aksen T dan G aksen T tidak bersama-sama 0 pada selang AB. Nah, cara kurva diparameterkan yakni cara fungsi Ft dan Gt, serta daerah asal untuk T dipilih, menentukan arah positif. Misalnya, ketika T sama dengan 0 dalam contoh 1 gambar 5 yang tertera di situ, kurva berada di titik 1,-1.
Dan ketika T sama dengan 1, kurva berada di titik 3,0. Ketika T bertambah dari T sama dengan 0 ke 3, kurva menelusuri tapak seperti yang diperlihatkan dalam gambar 5. Nah, disebut orientasi kurva. Orientasi kurva tidak bertalian sejauh penentuan panjangnya. Tetapi dalam masalah yang akan kita temui nantinya dalam buku ini, orientasi memang berarti. Lalu contoh 2. Sketsakan kurva yang ditentukan oleh persamaan parameter X sama dengan T min sin T, Y sama dengan 1 min cos T dari 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 4pi. Nah, tunjukkan orientasinya dan apakah kurva ini mulus. Nah, penyelesaiannya itu tabel yang memperlihatkan nilai-nilai X dan Y untuk beberapa nilai T mulai dari 0 ke 4pi menuju ke grafik dalam gambar 6. Kurva ini tidak mulus walaupun X dan Y dua-duanya merupakan fungsi yang terdiferensiasi. Masalahnya adalah dx per dt-nya. Nah, 1 min cos T dan dy per dt sama dengan sin T, keduanya bernilai 0 ketika T sama dengan 2pi. Benda melambat hingga berhenti pada waktu T sama dengan 2pi, kemudian mulai lagi dalam arah baru. Nah, kurva yang dibahas dalam contoh 2 disebut sikloida. Kurva ini mendeskripsikan lintasan suatu titik tetap pada pelek roda berjari-jari 1 ketika roda menggelinding di sepanjang sumbu X. Nah, apakah yang dimaksud dengan panjang kurva mulus yang diberikan secara parameter oleh X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt dari 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B? Nah, partisikan interval AB menjadi N interval bagian menggunakan titik-titik TI. A sama dengan dari T0 kurang dari T1 kurang dari T2 sampai dengan kurang dari Tn sama dengan B. Nah, ini memotong kurva menjadi N potongan dengan titik ujung yang berpandanan. Q0, Q1, Q2 sama dengan Qn. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 7. Nah, gagasan kita adalah mengaproksimasi kurva itu dengan ruas-ruas garis poligon yang ditunjukkan, menghitung panjang totalnya, dan kemudian mengambil limit ketika norma partisi mendekati 0. Khususnya, kita aproksimasikan panjang potongan kas delta SI dari ruas ke I. Oleh delta SI setara dengan delta WI sama dengan akar dari delta XI kuadrat plus delta YI kuadrat sama dengan akar dari FTI min FTI min 1 kuadrat plus GTI min GTI min 1 kuadrat. Nah, dari teorema nilai rataan untuk turunan subbat 3.6a tadi, kita tahu bahwa terdapat titik-titik TI topi dan TI topi dalam TI min 1, TI sedemikian rupa sehingga FTI min 1 sama dengan F aksen TI delta TI, lalu GTI min 1 sama dengan G aksen TI kali delta TI, dengan delta TI sama dengan TI min 1. Jadi delta WI sama dengan akar dari F aksen TI delta TI kuadrat plus G aksen TI delta TI kuadrat sama dengan akar dari F aksen TI kuadrat plus G aksen TI kuadrat delta TI. Nah, dan panjang total ruas-ruas garis poligon adalah batas dari I sama dengan 1 sampai dengan N, delta WI sama dengan I sama dengan dari I sama dengan 1 sampai dengan N, akar dari F aksen TI kuadrat plus G aksen TI kuadrat delta T. Persamaan yang belakangan hampir berupa suatu jumlah Riemann, satu-satunya yang berbeda ialah bahwa I dan I nampaknya tidak melukiskan titik yang sama. Namun dalam buku-buku kalkulus lanjut telah diperlihatkan bahwa dalam limit ketika norma partisi menuju 0, hal ini tidak menimbulkan perbedaan. Sehingga kita dapat mendefinisikan panjang busur L dari kurva berupa limit persamaan di atas ketika norma partisi mendekati 0, yakni L sama dengan integral dengan batas dari A sampai dengan B, akar dari F aksen
kuadrat plus G aksen T kuadrat dt sama dengan integral dari A sama dengan B, A dari A sampai dengan B, akar dari dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat dikali dt. Terdapat dua kasus khusus yang sangat menarik jika kurva diberikan oleh y sama dengan fx, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B ketika perlakuan X sebagai parameter dan hasil dalam kotak mengambil bentuk L sama dengan integral dari batas dari A sampai dengan B akar dari 1 plus dy per dx kuadrat kali dx. Demikian pula jika kurva diberikan oleh X sama dengan G, y, X sama dengan G kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D ketika perlakuan Y sebagai parameter diperoleh L sama dengan integral batas dari C sampai dengan D akar dari 1 plus DY per DX kuadrat dikali DY. Rumus-rumus ini memberikan hasil yang sudah dikenal untuk lingkaran dan ruas garis seperti diilustrasikan oleh dua contoh berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah contoh 3. Itu carilah keliling dari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Untuk penyelesaiannya, tulis persamaan lingkaran tersebut dalam bentuk parametrik. X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T, dengan 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 2pi. dx per dt sama dengan min A sin T, dy per dt sama dengan A cos T. Rumus yang sudah ada, yaitu rumus yang sebelumnya tadi, L sama dengan integral dari A menuju B dari akar dari F aksen T dikuadratkan tambah G aksen T dikuadratkan T sama dengan integral dari A ke B dari akar dari dx plus dy per dt. Kita masukkan angka-angkanya menjadi L sama dengan integral dari 0 menuju 2pi dari akar dari A kuadrat sin kuadrat T plus A kuadrat cos kuadrat T dt sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 2pi dari A dt sama dengan AT dengan batas bawah 0 batas atas 2pi. Lalu kita dapat hasilnya yaitu sama dengan 2pi A. Untuk contoh soal yang berikutnya, contoh 4, carilah panjang segmen garis dari titik A01 ke titik B A13. Untuk penyelesaiannya, segmen garis di atas dimasukkan pada gambar 8. Bisa dilihat di sebelah kanan sini. Perhatikan bahwa persamaan dari garis berikut adalah Y sama dengan 12 per 5X per 1. Maka dari itu dy per dx sama dengan 12 per 5. Maka menurut rumus kedua dari 3 rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu L sama dengan integral batas bawah A batas atas B dari akar dari 1 plus D per dx dikuadratkan dx. Kita masukkan angkanya menjadi L sama dengan integral dari 0 ke 5 dari akar dari 1 plus 12 per 5 dikuadratkan dx. Lalu kita dapatkan sama dengan integral dari 0 ke 5 dari akar dari 5 kuadrat plus 12 kuadrat plus 5. Mohon maaf. Integral dari batas bawah 0 batas atas 5 dari akar dari 5 kuadrat plus 12 kuadrat per 5 kuadrat dx itu sama dengan 13 per 5 integral dari 0 ke 5 dari 1 dx sama dengan 13 per 5x dari 0 ke 5, yaitu kita dapatkan hasil akhirnya sama dengan 13. Saya lanjut. Untuk contoh kelima, contoh soal berikutnya, yaitu carilah panjang lengkungan dari kurva Y sama dengan X pangkat 3 per 2 dari titik 1,1 ke titik 4,8. Bisa dilihat di gambar 9 di samping berikut. Lalu untuk penyelesaiannya, kita mulai dengan mengestimasi panjang ini dengan mencari panjang segmen dari 1,1 dari titik 1,1 ke titik 4,8, yaitu akar dari 4 min 1 dikuadratkan plus 8 min 1
kita dapatkan sama dengan akar dari 58 kira-kira sama dengan 7,6. Yang sebenarnya seharusnya sedikit lebih besar dari 7,6 ini. Lalu untuk perhitungan akuratnya kita tulis bahwa dy per dx sama dengan 3/2 x pangkat setengah 1 per x pangkat 1/2, maka L sama dengan integral dari 1/4 dari akar dari 3/2 x pangkat setengah dikuadratkan dx dan integral dari 1/4 dari akar dari 1/9/4 x dx. Bisa lanjut. Lalu kita misalkan U sama dengan 1/9/4 x, maka du itu sama dengan 9/4 dx. Sehingga ini kita memakai integral tandem dulu, yaitu integral dari akar dari 1/9/4 x dx sama 4/9 dari akar U per 9 dikali 2/3 dikali U pangkat 3/2 plus C. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 8/7 dikali 1/9/4 x dipangkat 3 pangkat 3/2 plus C. Lalu hasil yang tadi itu kita masukkan ke integral tentu yang tadi. Maka integral dari 1/4 dari akar dari 1/9/4 x dx sama dengan 8/7 dikali 1/9/4 x pangkat 3/2 dari 1/4 dengan 13/3/8. Nah, kita dapat estimasinya itu sama dengan 7,63. Untuk yang contoh 6-nya, kisahkan grafik kurva yang diberikan secara parameter oleh X sama dengan 2 cos T, Y sama dengan 4 sin T, 0 kurang dari T kurang dari pi, susunlah integral tentu yang memberikan panjang busur dan aproksimasikan integral ini menggunakan aturan parabolik dengan N sama dengan 8. Nah, untuk penyelesaiannya, grafik pada gambar 10 ada di sebelah sini, digambarkan seperti dalam sebelumnya, dengan terlebih dahulu membuat tabel nilai 3 kolom. Nah, integral tentu yang memberikan panjang busur adalah L sama dengan integral dari akar dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat dt dengan batas atas pi dan batas bawahnya 0. Sehingga kita mendapatkan hasilnya sama dengan 2 integral akar 1 plus 3 cos kuadrat t dt dengan batas atas pi dan batas bawahnya 0. Nah, integral tentu ini tidak dapat dihitung menggunakan teorema dasar kalkulus kedua. Misalkan ft sama dengan v1 plus 3 cos 2t. Kita aproksimasikan menggunakan aturan parabolik dengan n sama dengan 8. Sebagai caranya ada di bawah sini. Jadi, dengan menggunakan cara aturan parabolik dengan n sama dengan 8, kita mendapatkan hasilnya 9,69,13. Next. Untuk diferensial panjang busur, misalkan f fungsi yang terdiferensiasi secara kontinu pada a, b, untuk masing-masing x dalam a, b, definisikan x sama sx. Jadi sx sama dengan integral ak1 plus f aksen u kuadrat du dengan batas atas x dan batas bawahnya a. Maka sx memberikan panjang busur kurva y sama dengan fu dari titik a, fa ke x, fx, dilihat pada gambar 11, ada di samping sini, menggunakan teorema dasar kalkulus pertama, yaitu teorema 4.3a. Jadi S aksen X sama dengan ds per dx sama dengan AK1 plus F aksen X kuadrat sama dengan 1 plus dy per dx kuadrat. Sehingga kita mendapatkan ds atau diferensial panjang busur dapat dituliskan sebagai ds sama dengan AK1 plus dy per dx kuadrat dx. Next. Nah, kenyataannya tergantung bagaimana cara grafik ini diparameterkan. Kita akan menjumpai 3 rumus untuk ds, yakni yang pertama ds sama dengan AK1 plus dy dx kuadrat, untuk dx sama dengan AK1 plus dx per dy kuadrat, dan untuk dy sama dengan dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat dt.
Beberapa orang lebih senang menghafal rumus-rumus ini dengan cara menuliskan seperti pada gambar 12, dx kuadrat dengan dx kuadrat plus d kuadrat. Ketika rumus di atas timbul dari pembagian dan kemudian perkalian luas kanan masing-masing dengan dx kuadrat plus dy kuadrat dan dt kuadrat. Misalnya, dx kuadrat sama dengan dx kuadrat plus dx kuadrat plus dy kuadrat plus dx kuadrat per dx kuadrat plus dy kuadrat per dx kuadrat dikalikan dengan dx kuadrat sama dengan 1 plus dy per dx kuadrat dikali dx kuadrat yang memberikan rumus yang pertama dari 3 rumus di atas. Baik, selanjutnya ada luas permukaan putar. Jadi misalnya ini ada kurva bidang mulus diputar gitu ya, mengelilingi sebuah sumbu di bidangnya. Nah, maka kurva tersebut tuh bakal membentuk sebuah permukaan putar seperti figure 13 yang ada di kanan. Nah, sasaran kita itu untuk menentukan luas permukaan setelah diputar itu. Nah, sebagai pengantar, kita perkenalkan dari rumus untuk luas permukaan kerucut terpancung. Nah, kerucut terpancung ini kan bagian permukaan kerucut yang ada di antara dua bidang tegak. Jadi, kayak selimut gitu kalau kita dulu nyebutnya, yang diarsir di gambar 14. Nah, kalau kerucut terpancung itu dia kan punya jari-jari 2. Jadi, jari-jari alas R1 sama R2 itu ada tulisannya. Dan panjang sisi miringnya itu kita sebut L. Maka luas A atau luas permukaannya itu sama dengan 2pi dikalikan R1 ditambah R2 per 2 dikalikan dengan L tadi, yaitu panjang sisi miringnya. Nah, ini sama dengan 2pi dikalikan rata-rata dari R atau jari-jari dan dikalikan dengan panjang sisi miringnya. Penurunan hasil ini tergantung pada rumus luas lingkaran. Selanjutnya ada masih luas permukaan putar. Ini lanjutan dari yang tadi kan kita bahas lewat pengantar kerucut. Misalnya ini kan ada Y sama dengan Fx dengan A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan B. Nah, untuk menentukan kurva mulus di setengah bidang antara bidang XY, seperti di gambar 15, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kita mempartisikan interval AB menjadi N potong, kayak dibagi-bagi gitu, dengan menggunakan titik-titik A sama dengan X0 kurang dari X1 sampai dengan Xn sama dengan B. Nah, dengan demikian, kurvanya itu kayak terbagi menjadi N potongan. Nah, kemudian itu kan ada delta SI ya. Delta SI ini menyatakan panjang potongan khas dan misalkan ini YI itu mengelilingi YI adalah koordinat Y, sebuah titik pada potongan ini. Nah, ketika kurva itu kita coba putar untuk mengelilingi sumbu X, maka si delta SI-nya ini bakal membentuk sebuah pita kayak di gambar 16 ya. Luas pita ini seharusnya dapat diaproksimasikan oleh luas kerucut terpancung, yakni kira-kira 2pi YI delta SI. Nah, ketika kita jumlahkan kontribusi semua potongannya itu, kemudian kita mengambil limit ketika norma partisinya ini mendekati 0, maka kita peroleh apa yang kita definisikan itu sebagai luas permukaan putar. Nah, itu bisa dilihat ya di gambar 16 sebagai ilustrasinya. Kemudian luas permukaannya ini sama dengan A sama dengan 2pi dikalikan integral A sampai dengan B dari Fx dikalikan akar dari 1 plus F aksen X kuadrat dx. Nah, ini ada contoh 7. Misalkan soalnya ini carilah luas permukaan putar yang dibentuk dari pemutaran kurva Y sama dengan akar X dengan 0 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 4 mengelilingi sumbu X. Nah, ini kita substitusi ke rumus yang sebelumnya ada di slide sebelumnya ini. Jadi, kan Fx-nya itu sama dengan akar X, maka F aksen X atau turunannya itu sama dengan 1 per 2 akar X. Maka ini, yang putih ini kita masukin ke rumus yang tadi. Jadi diperoleh itu nanti hasilnya kan pi per 6 dikalikan 17 pangkat 3 per 2 dan dikurangi 1 pangkat 3 per 2. Kemudian hasilnya itu kurang lebih sama dengan 36,18. Nah, kemudian jika kurva yang diberikan ini secara parameter gitu ya dikasihnya, jadi kan ada X sama dengan FT, kemudian Y sama dengan GT, dengan A kurang dari sama dengan T, dan T kurang dari sama dengan B. Nah, maka rumus luas permukaannya itu jadi yang di bawah ini, yaitu kan kita mulai dari A sama dengan 2pi dikalikan dengan integral A sampai dengan B dari Y ds. Nah, itu sama dengan 2pi dikalikan
integral dari A sampai dengan B GT, A sampai dengan B dari G GT dikalikan akar dari F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat DT. Baik, selanjutnya kita lanjut ke simulasi menggunakan software. Ini ada dua. Yang pertama itu pakai Symbolab untuk arc length atau panjang kurva. Kemudian yang kedua ada OpenOmnia untuk generate kurva dari persamaan parametrik. Ini aplikasinya gratis atau berbayar? Gratis, Bu. Oke, coba. Oke, jadi yang pertama ini ada Symbolab. Kita pakai, sebenarnya kalau misalnya langsung masuk ke Symbolab juga bisa, jadi langsung ketik aja outline, nanti dia langsung menghitung panjang kurva. Jadi misalnya kan kita diberikan fungsi gitu ya, kita kemudian mau mencari panjang kurvanya dengan batasan tertentu. Misalnya ini sebenarnya ada contohnya, kalau teman-teman mau coba bisa, ini Y sama dengan 3/2. Kemudian kita masukin batasannya itu kayak gini. Jadi kita pakai ini, kemudian itu kan dia langsung ada kanannya tuh, tinggal dimasukin X1, X2-nya. Batasannya itu misalnya batas bawahnya 1/3 sampai dengan 5. Ini kita klik Go. Nah, ini dia langsung muncul. Cuman memang untuk unlock steps yang rinci gitu ya, mungkin mau ngecek perhitungan kita yang manual, ini dia nggak bisa, tapi dia langsung muncul arc length-nya, panjangnya, dan ada yang berupa pecahan dan desimal. Ini nggak Dia ada ada nilai step-nya. X-nya ya? Kenapa, Bu? Ada nilai X-nya nggak sih? Enggak, langsung. Oh ya. Oh iya, astagfirullah. Tapi dia, Biasanya kan ada X-nya ya? oh iya kan hasil beda. Hasilnya ini 44,2265. Nah, ini saya udah coba hitung pakai manual dan hasilnya benar. Terus dia biasanya kalau di bawah itu kan jadi kayak gini nih outputnya berupa masih kayak pecahan gitu. Kemudian di scroll ke bawah ini ada grafiknya. Jadi gambar dari kurvanya itu seperti ini. Kemudian kita lanjut ke OpenOmnia. Nah, ini benar-benar 100% gratis ya. Ini kita misalnya diberikan persamaan parametrik gitu kan. XT sama dengan, kemudian YT sama dengan. Nah, ini kita bisa langsung masukin misalnya XT-nya ini sama dengan T pangkat 3. Kemudian, T pangkat. Ini berupa pecahan. T pangkat 3 dibagi 3, kemudian untuk Y-nya satu pecahan lagi, T pangkat 2 dibagikan 2, dibagi oleh 2. Nah, ini kita belum bisa masukin boundaries atau batasannya. Kemudian kita lanjut klik plot. Dia langsung muncul gambarnya dengan batasannya itu, dia min Pi sampai dengan Pi. Nah, ini baru bisa kita ubah, kalau batasannya ini 0 sampai dengan 1 gitu. Nah, ini kita adjust. Nah, ini bisa dilihat. Coba. Nah, seperti ini. Ini bisa kita zoom sampai teman-teman mau lihat titik pastinya itu dia memotong di mana dan sebagainya. Nah, itu bisa di sini. Oke. Kita balik ke PPT. Untuk simulasinya sudah. Ini linknya boleh diakses sama teman-teman semua. Kemudian yang terakhir ada latihan soal. Boleh, nanti satu aja latihan soalnya. Ini satu latihan soalnya. Ada 2 buku. Pilih salah satu aja. Nanti temennya mengerjakan secara manual. Yang kelompok ini nanti coba hasilnya pakai simulasi yang salah satu di antara kedua software tadi ya. Baik, Bu. Silakan. Yang lebih mudah aja yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua mungkin boleh dicoba teman-teman.
Silakan yang kedua dicoba dulu ya. 10 menit mungkin.
Silakan, apakah ada yang mau mencoba? Silakan satu volunteer mencoba untuk mengerjakan soal nomor 2, boleh di-share di WhatsApp group untuk jawabannya, silakan. Atau mau langsung dijelaskan di sini juga boleh. Silakan, nggak ada yang mau mencoba? Ini yang lainnya walaupun yang presentasi adalah kelompok yang presentasi, yang lainnya tetap mendengarkan, memperhatikan ya, karena nanti ketika ujian soalnya juga materinya sekitar yang diajarkan di perkuliahan, dan soal ini biasanya kan soal pengembangan. Jadi kalau misalkan soal seperti ini aja kalian nggak mau mencoba, nanti ketika ujian bagaimana gitu mengerjakannya. Dan kan sudah disepakati tuh, saya dan Pak Ibnu sepakat bahwa untuk UTS nanti kita close book. Jadi kalian udah harus siap dari sekarang ya. Silakan, ini ada yang mencoba atau tidak? Jika tidak ada, bisa langsung dibahas oleh kelompok, karena terlalu lama yang menunggu yang lain. Silakan dibahas aja oleh kelompok ya, kalau temennya nggak ada yang mau menjawab. Baik Bu, saya coba dari sketsa grafiknya dulu. Ini kita pakai yang, sorry. Oke, kita ke open omni-nya. Jadi itu X-nya sama dengan 3T kuadrat
ditambah 2, kemudian untuk YT-nya sama dengan 2T pangkat 3 dikurangi setengah. Ini kita plot. Nah, kita masukin boundariesnya atau batasannya, yaitu 1 sampai dengan 4. Kita adjust. Nah, ini grafiknya. Kemudian untuk panjangnya itu memang di OpenOmnia belum bisa ngitung panjangnya. Untuk jawaban cara menghitung panjangnya nggak ada di laptop, mohon maaf, nanti saya kirim ke grup. Jadi lengthnya itu kita masukin dulu, jadi integral dari batasannya 1 sampai 4, kemudian itu kita masukin kan 3T kuadrat plus 2 itu turunannya jadi 6T, kemudian YT itu kan tadi 2T pangkat 3 min setengah turunannya jadi 6T kuadrat. Nah, itu kita masukin ke integral 1 sampai 4 dari akar tadi turunannya X, yaitu 6T dikuadratkan, 6T kuadrat ditambah kuadratnya dari turunan Y, yaitu 6T kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, itu kan hasilnya ada akarnya ya. Kalau kita aproksimasikan, desimalnya itu jadi 134,53. Gitu. Baik, Bu, boleh saya tutup? Ya, silakan ditutup. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga presentasi kami materinya masuk ya ke teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak harusnya kan besok kita ada kuliah lagi ya, hari Kamis ya. Tapi mohon maaf saya besok tidak bisa, jadi mungkin kita cari hari pengganti, entah nanti di hari Jumatnya atau nanti minggu depannya. Nanti saya coba komunikasikan dengan PJ ya. Untuk hari ini materinya sampai di sini dulu, 2 kelompok, dan untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa dilanjut 2 kelompok lagi ya yang terakhir. Nah, setelah itu kita bisa latihan soal untuk persiapan ujian nanti. Karena materinya sepertinya udah selesai ya untuk yang sebelum UTS. Baik, anak-anak terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.